Sudah suara saya, teman-teman? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, Assalamualaikum. Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat bergabung. Saya ucapkan kepada seluruh peserta untuk webinar kali ini. Luar biasa sekali nih, ada ratusan yang sudah gabung ya, bahkan di grup kita aja ada 200 lebih ya yang mau gabung untuk webinar ekspor kali ini. Saya ucapkan selamat bergabung semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Nanti kita lihat nih, kira-kira dari mana nih yang paling jauh teman-teman yang sudah bergabung kali ini. Surabaya, Baik. Mbak. Ini apa? Tegal. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Baik teman-teman, puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini pada sore kali ini dalam keadaan yang baik dan juga sehat dalam rangka webinar ekspor bersama Belantika Academy. Salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Luar biasa, akhirnya di awal tahun ini, teman-teman ya, di bulan Januari 2024 ini, Belantika Academy kembali melaksanakan webinar ya, bersama teman-teman semua, yang kali ini temanya kita lebih spesifik nih, ya, tentang webinar ekspor seputar potensi ekspor lidi, terutama lidi nipah ya, kalau yang biasanya diekspor sama Belantika Academy. Dan sudah banyak juga ya konten-konten dari Belantika Academy baik di Instagram ataupun TikTok ya yang membahas soal lidi ini teman-teman. Nah, untuk webinar kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih cara ekspor lidi ya, baik itu lidi nipa, lidi kelapa ataupun lidi sawit, ataupun teman-teman mau tanya-tanya potensi ekspor yang lainnya juga boleh nanti. Dan teman-teman sekalian ya, sebelum kita lanjutkan untuk webinarnya, dari awal tadi saya belum memperkenalkan diri nih. Jadi saya mau sapa-sapa teman-teman juga. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Cemara Gita. Ya, teman-teman boleh panggil Cemara, boleh panggil Gita. Tapi kalau member Belantika Academy biasanya panggil saya Miss Ara nih, karena kebetulan kalau bersama member saya fokus untuk membantu dan mendampingi di proses korespondensinya dan juga nanti akan ada kelas bahasa Inggris bersama saya begitu. Jadi untuk kegiatan bahasa Inggris, korespondensi biasanya akan didampingi oleh saya. So that's why teman-teman dari Belantika Academy ya, member-membernya panggil saya Miss Ara. Jadi teman-teman juga boleh ikut seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman ya, saya juga ingin memperkenalkan beberapa mentor yang ada di Belantika Academy dulu, yang akan mendampingi dan juga menemani teman-teman di webinar kali ini. Yang pertama ada Mas Denny Febrian, ya, ada Mas Denny Febrian selaku founder dari Belantika Group. Nanti teman-teman bakalan sapa-sapa langsung dan juga tanya-tanya langsung sama Mas Denny ya. Selanjutnya ada Mas Suhendi atau kita panggil Mas Hendi atau Bang Hendi ya, yang mungkin sering banget FYP atau ketemu teman-teman di TikTok, di Instagram Belantika Academy juga ada. Nanti kita bakalan diskusi bareng juga sama Mas Hendi nih. Dan beberapa tim Belantika Academy juga hadir kali ini, jadi saya juga mengucapkan selamat bergabung bagi tim Belantika Academy yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk webinarnya, saya punya permintaan kecil nih sama teman-teman ya untuk memudahkan ketika kita korespondensi nanti ya teman-teman, atau tanya jawab nanti. Yang pertama, teman-teman fokus ke saya ya. Yang pertama teman-teman, saya minta tolong untuk ganti namanya dulu jadi nama aslinya teman-teman plus asal daerahnya. Jadi ketika kita nanti tanya jawab, saya tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja nih. Contohnya nih di sini ada siapa ya? Coba kita lihat yang sudah ganti namanya ya. Oke, coba kita lihat ada yang udah ganti namanya belum nih? Silakan teman-teman nih, ada Mas Khairul Fikri dari Jambi, ada
Pak Ismail dari Kepulauan Riau. Nah, boleh dicontoh ya teman-teman, silakan diganti nama dan juga asalnya. Terus mungkin untuk member Belantika Academy bisa tambahkan aja di belakangnya member. Silakan teman-teman boleh diganti dulu namanya. Kalau teman-teman kesulitan untuk ganti namanya, boleh chat saya aja di kolom komentar. Nanti bakalan saya gantiin namanya sesuai dengan namanya teman-teman. Oke, ini ada Kak Rian, gimana cara gantinya? Nah, Kak Rian mungkin kalau pakai device mobile ya atau telepon, Kak Rian pergi aja ke icon peserta, klik, terus nanti ada namanya Kak Rian, klik, nanti ada tulisan ganti nama, gitu. Tapi kalau yang kesulitan nanti bisa chat saya aja di kolom komentar, plus kasih tahu nama dan asalnya ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 1 menit nih buat teman-teman sekalian ganti dulu nama dan juga asal daerahnya. Saya kasih waktu 1 menit ya, silahkan untuk ganti nama dan asal daerahnya. Teman-teman yang belum bisa, nanti setelah ini bakalan saya gantiin ya. Tapi yang bisa, silahkan diganti dulu namanya. Saya kasih waktu 1 menit nih buat teman-teman ganti nama dan juga asal daerahnya. Silahkan. Silakan teman-teman yang sudah bisa gantinya. Wah, luar biasa nih. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jambi juga ya. Ada yang dari Aceh. Wah, luar biasa. Silakan teman-teman. Sudah Miss Ara, oke. Ada yang dari Bekasi juga. Oke, teman-teman yang belum bisa ganti namanya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini bakalan saya gantiin ya. Yang bisa dulu, ganti dulu namanya. Biar saya tahu nih teman-teman dari mana aja. Oke deh. Oke, sudah 1 menit nih. Saya kasih waktu ke teman-teman. Nah, saya mau kenalan dulu deh, karena sudah pada diganti ya namanya sebelum kita diskusi. Mungkin saya mau 2 atau 3 orang, nih saya pilih yang jauh-jauh nih. Kebetulan kalau Belantika Academy adanya di Jambi. Nah, saya mau cari yang agak jauh nih. Wah, ini ada yang dari Kalimantan tadi saya lihat ya. Pak Joko Wahyudi atau Kak Joko Wahyudi dari Pontianak. Halo? Halo Kak Joko, mungkin bisa open microphone-nya. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Kak Joko sore kali ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana juga Oh, kabarnya? baik-baik Kak Joko. Kak Joko, Oke benar siap. lagi di Pontianak ya? Iya lagi di Pontianak. Oke, ini berarti udah hampir malam nih di Pontianak ya? Jam 4:15 sih masih. Oh, sama ya? Iya, Oh, oke, 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 baik. Gimana nih Kak Joko, hari ini untuk webinar kali ini semangat? siap semangat. Tahu webinar ini dari mana nih? Karena kan banyak nih informasinya disebar ada di Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok. Dari TikToknya itu. Lewat TikTok, jadi saya langsung daftar di TikTok. Oh, oke, Iya. berarti langsung ke tautan WhatsApp-nya ya? Iya, Oke, kira-kira Kak Joko hari ini sudah menyiapkan pertanyaan belum nih untuk webinar nanti? siap. Sudah ada Ada, pertanyaan? Kak? ada pertanyaan dikit-dikit aja Mbak, baru. Oke, baik. Nanti bisa ditanyain pas kita diskusi ya, Kak Joko ya. Oke siap Mbak. Oke, terima kasih Kak Joko. Mungkin Oke siap. one more ya. Kita satu lagi. Kalau dari Pontianak sudah, mungkin kita lihat yang daerah Jawa kali ya. Oke, coba saya lihat dulu yang dari Jawa. Yang open kamera nih saya mau lihat nih. Ada nggak ya yang dari Jawa? Oke, ada Pak Ahmad Wildani dari Surabaya. Halo, Mbak. Oh, halo, halo, halo Kak Ahmad Wildan, member atau Ya, aku member, Mbak. Kak, Oke, member nih. Ini salah satu member Belantika Academy juga. Gimana Kak Ahmad Wildan hari ini? Alhamdulillah semangat Mbak untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, gimana proses ekspornya sejauh ini? Masih ada kendala? Eh, untuk ekspornya sejauh ini, Alhamdulillah masih belajar, Mbak. Oke, nanti Ya. mungkin Kak Jadi Wildan belum sempat untuk closing ya. Oke, mungkin nanti Kak Wildan sambil konsultasi juga kali ya ke Mas Denny dan juga Oke, Mas. siap-siap, Mbak.
sekarang. Oke, baik teman-teman. Nah, ini karena sudah 16.18, saya mau langsung aja. Tapi sebelum itu, saya yakin banget teman-teman sudah lihat ya posternya dan juga broadcastnya ya. Kalau selain teman-teman menghadiri webinar kali ini akan dapat sertifikat ya lewat emailnya teman-teman nanti akan dikirimkan. Jadi wajib teman-teman harus isi Google Form-nya dulu karena akan dikirimkan lewat email teman-teman. Kalau nggak diisi itu nggak bisa masuk ke emailnya teman-teman. Yang kedua yang paling menarik selain kita nanti bakalan diskusi akan ada giveaway saldo e-wallet ya atau nanti akan ada uang jajan buat teman-teman yang ikut webinar untuk yang beruntung ya, untuk yang beruntung. Nah, gimana cara ngedapetinnya? Teman-teman harus stay sampai akhir webinar nanti karena kan saya beritahukan ya gimana cara untuk mendapatkannya di akhir webinar nanti. Jadi jangan keluar karena kalau keluar teman-teman nggak tahu nih gimana cara untuk mendapatkannya. Oke, baik teman-teman, gimana kita mulai aja? Boleh open microphone-nya, bisa kita mulai webinarnya? Biar kita panggilkan nih mentor kita. Gimana teman-teman? Bisa kita mulai? Bisa. 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 Oke, siap teman-teman. Oke, baik kita langsung undang saja kali ini. Yang pertama yang bakalan menemani dan juga diskusi bareng teman-teman, saling sapa juga sama teman-teman. Mas Denny Febrian, sudah hadir Mas Denny? Halo Miss Sarah dan teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya langsung izin ambil alih ya Miss Sarah untuk sharing-sharing webinar di siang hari ini atau sore ya. Dan sebagian sudah mendekati maghrib. Mungkin sebagian lagi sudah maghrib ya waktu Indonesia Timur. Oke teman-teman, seperti disampaikan Miss Sarah tadi, kita dari Belantika Academy hari ini ingin sharing terkait dengan peluang ekspor, terutama lidi ya. Kenapa kita pilih lidi? Karena lidi ini salah satu produk atau komoditi yang bisa dikatakan sangat cocok untuk pemula ya. Apalagi teman-teman di sini mungkin sebagian masih belum pernah belajar mengenai ekspor, terus penasaran ingin bagaimana caranya bisa ekspor gitu ya. Nah, untuk komoditi lidi ini bisa dikatakan komoditi yang paling mudah untuk belajar dan mungkin teman-teman di sini juga di daerahnya banyak terdapat sumbernya gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya untuk terkait produk lidi ini. Oke, mungkin saya langsung izin untuk share screen. Oke, kita diskusinya santai aja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada mau diskusi, silakan boleh langsung open mic ataupun lewat kolom chat ya. Jadi kita diskusi, mungkin kita batasi nanti waktunya sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, jadi judul webinar kali ini adalah cari cuan dari ekspor lidi ya. Lidi apa saja? Nah, nanti kita lihat lidi apa saja yang bisa diekspor dari Indonesia dan sumbernya itu ada di wilayah mana aja gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, kami izin menyampaikan ya perkenalan diri terkait perusahaan kami ya. Jadi kami ada beberapa unit usaha, salah satunya adalah Belantika Academy ini yang bergerak di bidang edukasi, terutama edukasi entrepreneurship. Nah, kenapa Belantika Academy didirikan? Karena memang kami melihat bahwa saat ini kita sedang menghadapi dua era ya, yaitu era digital dan juga globalisasi, digitalisasi dan globalisasi. Nah, ini mau nggak mau pelaku usaha UMKM harus mampu beradaptasi, bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan ya. Maka dari itu salah satu bisnis yang mungkin akan sangat menarik saat ini dan juga di masa mendatang yaitu bisnis ekspor ini. Karena bisnis ekspor ini sangat adaptif dengan yang namanya dunia digitalisasi dan juga globalisasi. Nah, tadi ya kita hadir sebagai one stop solutions untuk mendukung para pelaku usaha tumbuh secara berkelanjutan dan dapat bersaing di level global. Nah, ini misi kami ya. Salah satunya adalah atau beberapanya adalah ya kami ingin mengedukasi para pelaku usaha tentang potensi, manfaat,
terkait dengan digitalisasi dan globalisasi dalam memperluas jangkauan pasar ya dan meningkatkan daya saing. Kemudian memberikan aksesibilitas dan dukungan teknologi yang diperlukan untuk para pelaku usaha ya dalam memasuki era digital ya eh, dan juga mengintegrasikan solusi teknologi yang relevan. Dan kita di sini juga mendorong kolaborasi ya kebetulan kita sejak tahun 2022 sudah melakukan edukasi terhadap mungkin lebih dari 1.000 orang di seluruh Indonesia terkait dengan peluang yang ada di bidang ekspor ini ya. Kita sudah memiliki member dari Sabang sampai Merauke, jumlahnya lebih dari 1.000 orang dan kita dorong untuk kolaborasi baik itu dalam supply produk ataupun jasa, kemudian dalam bidang ekspornya dan logistiknya serta juga kerjasama saling menguntungkan. Misalnya ada yang bisa sebagai investor, itu kita ada program namanya Link and Match ya. Jadi mempertemukan antara investor dengan pelaku usaha, terutama yang di bidang ekspornya gitu ya. Kemudian kita juga termasuk kami di Belantika Group sangat terbuka untuk kolaborasi ya baik dengan pelaku usaha ataupun dengan member dalam hal bisnis ekspor ini gitu. Kemudian kita tentu menyediakan pelatihan ya, kemudian pendampingan terhadap para pelaku usaha UMKM yang ingin melakukan perluasan pasar ya. Dan tentu kita ke depannya mendorong eh, praktik perdagangan yang berkeadilan atau fair trade dan juga sustainability atau yang berkelanjutan. Nah, kami menyediakan berbagai pelatihan ya, ada export import training, ada digital marketing, English for business dan juga public speaking. Ini sekilas perusahaan kita ya, kita bergerak di bidang ekspor, ada beberapa produk dan juga jasa yang kami punya ya. Di sini ada Belantika Indo Global sendiri sebagai induk perusahaan itu memiliki beberapa unit usaha di bawahnya, ada Belantika Coffee ya. Belantika Coffee ini bergerak di bidang supply produk kopi baik dalam bentuk green bean dan juga roasted bean. Kemudian ada Belantika Academy bergerak di bidang edukasi pendidikan ya, terutama di bidang kewirausahaan. Kemudian kita ada Swarna Dwipa Gemstone, salah satu brand kita di bidang gemstone atau eh, batu hias ya dari Indonesia yang rutin kita ekspor juga. Kemudian ada Belantika Kreatif bergerak di bidang digital dan kreatif agensi. Mutiara Alam Merangin ini bergerak di bidang produksi batu alam yang dijadikan berbagai macam bentuk furniture. Dan juga ada Izinkan ID adalah perusahaan yang memberikan jasa di bidang pembuatan legalitas usaha. Kemudian ini adalah produk-produk yang kita ekspor ya, ada produk olahan dari batuan ya dalam bentuk gemstone ataupun dalam bentuk furniture, ada lidi ya, lidi sawit, lidi nipah ya, kemudian ada pinang ya, karena Jambi juga salah satu eh, daerah yang memiliki potensi pinang yang luar biasa, yang mana pinang ini 90% pasarnya adalah untuk ekspor. Kemudian untuk portofolio negara ini sebagian aja yang kita tampilkan. Kalau untuk pinang ke negara Bangladesh, kemudian untuk batu alam ada ke Italia, ada ke eh, Amerika juga ya. Eh, Teman-teman mohon untuk tidak dicoret-coret ya. Oke, kemudian ada kita pernah ekspor tanah juga untuk tujuan penelitian. Kemudian kalau lidi tadi kita ke negara India dan juga Bangladesh, sorry ke Pakistan ya. Kemudian untuk ekspor sendiri kami tidak hanya ekspor skala kontainer ya, kami juga ekspornya skala kecil juga, retail dan eh, tahun 2022 pernah mendapat penghargaan dari Bea Cukai Jambi. Kemudian kita juga mendapatkan fasilitas KITE ya. KITE ini adalah kemudahan impor tujuan ekspor, yaitu fasilitas pembebasan pajak ya, mempermudah kegiatan impor yang mana nanti
bahan yang kita impor tersebut diolah lagi di Indonesia, kemudian diekspor kembali, gitu ya, sehingga dapat fasilitas dari bea cukai seperti itu. Kemudian mentor di Belantika Academy sendiri ada Bang Hendy nanti juga akan menyampaikan materi ya. Beliau adalah CEO dari Belantika Academy, digital marketer, public speaker ya, kemudian praktisi ekspor serta alumni dari WIMNUS atau Wirausaha Muda Nusantara dan part of Galeri Aska. Kemudian ada saya sendiri, saya adalah pendiri dari Belantika Group ini. Kemudian saya juga mengajar di Universitas Jambi sebagai dosen praktisi, kemudian anggota Kadin Provinsi Jambi. Kemudian background pendidikan memang di bidang hubungan internasional ya. Saya mendalami mengenai perdagangan internasional, baik S1 maupun S2 ya. Kemudian ada Mbak Cemara Gita atau Miss Ara ya, tadi udah kenalan juga di Belantika Group. Beliau sebagai Business Development atau Export Manager ya. Kemudian di Belantika Academy sebagai Export Correspondence Expert ya, atau yang mendampingi kalau member-member kita sedang korespondensi atau komunikasi dengan pembeli tapi ada kendala, kita bisa bantu dalam hal apa namanya sebagai translator ataupun negosiator ya. Kemudian tutor bahasa Inggris juga, terutama bahasa Inggris untuk bisnis dan juga content creator. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi teman-teman di Indonesia sendiri untuk lidi ya itu ada 4 jenis lidi yang bisa diekspor. Yang pertama adalah lidi sawit dan ini jumlahnya yang paling banyak ya. Karena perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu hampir di seluruh daerah ya, mulai dari Aceh sampai Papua ada kebun sawit dan ini merupakan potensi eh, limbah yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor karena memang lidi sawit sendiri di dalam negeri tidak dimanfaatkan ya secara komersil. Paling mungkin dibuat beberapa untuk kerajinan dan juga untuk sapu gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan itu bisa menjadi peluang ekspor yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada lidi nipah ya. Untuk teman-teman yang tinggal di pesisir mungkin familiar dengan tanaman yang namanya nipah dan itu merupakan jenis lidi yang paling mahal ya di antara lidi-lidi yang ada. Kemudian ada lidi kelapa. Ya, lidi kelapa ini tentu hampir mirip dengan lidi sawit, hanya saja yang membedakan panjangnya ya lebih panjang lidi kelapa sedikit dibanding lidi sawit. Sedangkan yang paling panjang adalah lidi nipah tadi. Kemudian ada satu lagi namanya lidi dari tanaman gelagah ya. Itu biasanya dibuat untuk home decor dan eh, lidi dari gelagah ini tadi saat ini memang dilarang ekspornya dalam bentuk bahan mentah ya harus diolah menjadi home decor ataupun untuk bentuk lainnya gitu ya, bentuk kerajinan lainnya. Nah, untuk HS code dari lidi sendiri adalah 96031000 ya. HS code ini kalau teman-teman yang sudah pernah belajar ekspor pasti paham yaitu kode dari produk yang akan diekspor. Jadi untuk ekspor sendiri memang harus ada kode khususnya ya, terutama nanti untuk pembuatan dokumen dan keperluan lainnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya jenis-jenis lidi, ada lidi sawit. Biasanya kalau lidi sawit ini minimal panjang ya yang dibutuhkan untuk ekspor itu adalah 80 sampai 85 cm minimal panjangnya. Dalam bentuk kering ya, tidak boleh basah gitu ya, harus benar-benar kering dan kemudian tidak berjamur dan juga tidak ada apa namanya? Hamanya ya. Jadi harus kering dan fresh. Panjangnya minimal 85 cm. Sedangkan untuk lidi kelapa sendiri itu panjang minimalnya 90 sampai 100 cm. Untuk apa namanya? Spesifikasinya sama dengan lidi sawit tadi harus kering dan juga tidak ada apa namanya? Jamur dan juga hamanya. Kemudian lidi nipah ya, lidi nipah yang paling panjang, panjangnya minimal 120 cm ya, warnanya lebih ke kuning keputihan ya.
Sedangkan untuk lidi kelapa dan lidi sawit itu lebih ke kecoklatan gitu ya. Warnanya lebih kecoklatan gitu. Kalau lidi sawit hijau kecoklatan. Nah, ini untuk spesifikasi tadi ya, panjangnya kalau lidi sawit minimal 85 cm, warnanya kuning kehijauan ya, kemudian kadar airnya harus sangat minim ya, atau bisa dikatakan kering mati dan bebas dari hama dan juga tidak berjamur gitu ya. Packagingnya biasanya menggunakan karung goni plastik gitu ya. Kita lihat seperti apa contohnya. Nah, ini untuk lidi sawit sendiri biasanya ada di desa-desa ya, di daerah-daerah dan jumlahnya sangat banyak sekali. Kita tinggal bekerja sama dengan masyarakat untuk produksinya ya atau menyerupnya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh alat untuk menyerut lidi ya. Ada yang manual menggunakan pisau, ada yang menggunakan mesin, dan juga ada alat seperti ini gitu ya. Nah, untuk lidi sawit sendiri memang efektifnya pakai alat yang seperti ini ya dibanding dengan mesin. Mesin ini kadang-kadang lebih cepat, lebih efektif, hanya saja ujungnya biasanya terkikis gitu ya. Jadi belum ada sampai saat ini mesin yang efektif tanpa harus mengikis ujung daripada lidi. Nah, tapi kalau yang manual seperti ini lebih efektif seperti itu. Kemudian proses pengeringannya, jadi memang setelah diserut harus dikeringkan ya, harus dijemur sampai kadar airnya eh, hilang. Kurang lebih penyusutannya itu bisa sampai 40% ya dari pada saat posisinya masih basah, kemudian setelah dijemur itu bisa sampai 40%. Kemudian ini sebelum di packing ya biasanya di treatmentnya seperti ini ya diikat kemudian disusun seperti ini gitu ya. Nah, packagingnya itu bisa dua jenis ya, apakah di full package seperti ini atau bisa seperti ini ya. Jadi hanya di tengahnya saja, ujungnya dibiarkan untuk kelihatan seperti ini. Jadi tergantung dari permintaan pembelinya. Kemudian pada saat pemuatan di atas kapal ya biasanya menggunakan kontainer yang 40 feet ya, 40 feet high cube yang tinggi karena biasanya bisa dimuat sampai 27 ton. Atau kalau 40 feet standar biasanya hanya 25 ton saja gitu. Nah, untuk lidi memang jarang sekali menggunakan kontainer yang kecil ya karena memang ya karena harganya tidak terlalu mahal, biasanya mereka pesan minimal 25 ton ya, minimal 25 ton. Kemudian untuk pasar ekspor lidi sawit sendiri yang paling besar ada di India ya. Tidak hanya lidi sawit, hampir semua lidi ya pasar terbesarnya adalah India, yang kedua Pakistan, ya ketiga Cina, ya kemudian keempat Afghanistan, kelima Malaysia, keenam Vietnam, ketujuh Jerman, kemudian kedelapan Uni Emirat Arab, kesembilan Arab Saudi dan yang paling jauh itu ke Meksiko gitu ya. Tapi pasar utamanya ada di India dan Pakistan ini. Saat ini Cina juga banyak juga impor lidi dari Indonesia gitu ya. Dari beberapa jenis lidi tadi memang saat ini yang terbesar jumlahnya itu adalah lidi sawit gitu ya. Lidi sawit. Nah, memang saat ini sedang ada sedikit kendala ekspor ke India gitu ya karena isu karantina, tapi rasanya mungkin nggak terlalu lama karena eh, biasanya hanya musiman saja ya ada kendala-kendala. Nah, kita bisa fokus ke pasar Pakistan. Saat ini kami eh, sementara stop dulu ke India dan fokus ke Pakistan dan negara lainnya. Gitu. Kalau untuk di India sendiri, pasar lidi ini sangat luar biasa karena populasi India saat ini sudah hampir 1,5 miliar ya, 1,4 lebih. Ini data tahun 2020 kalau nggak salah. Dan kebutuhan untuk lidi sawit sendiri itu 19% dari total populasi ya. Jadi atau 250 juta rumah tangga di India itu menggunakan lidi sawit ataupun lidi nipah atau lidi kelapa itu untuk cleaning equipment. Jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya lidi-lidi ini digunakan untuk apa gitu ya di luar negeri. Nah, jawabannya adalah ya untuk
eh, sapu ya, mayoritas untuk sapu. Meskipun ada yang untuk industri, tapi memang mostly digunakan untuk sapu. Nah, jadi di India itu sapu itu disebutnya jaru, jadu, atau buari ya. Ini nama tradisional apa namanya sebutan untuk sapu di India ya. Jadi memang untuk digunakan untuk sapu. Nah, kenapa mereka menggunakan lidi untuk sapunya sendiri? Karena mereka punya kepercayaan ya bahwa eh, membersihkan rumah dengan bahan-bahan dari alam itu mendatangkan keberuntungan ya atau mendatangkan hoki ya. Mereka sangat percaya itu karena eh, apa namanya jadu buari itu dianggap memiliki kaitan dengan dewi kekayaan ya atau goddess of wealth ya atau mungkin di Indonesia itu dikenal dengan Dewi Sri ya. Nah, itu mereka percaya itu ya. Jadi kalau rumahnya dibersihkan dengan menggunakan bahan dari alam, maka mereka lebih beruntung atau lebih hoki. Dan juga ada eh, perayaan ya hari besar di India yang disebut dengan Diwali atau Diwali itu di antara bulan Oktober sampai November, tapi biasanya sejak Agustus itu sudah meningkat permintaan untuk apa namanya pengiriman lidi ke India ya sehingga sejak Agustus biasanya demand-nya sudah sangat tinggi sampai di bulan Desember. Nah, kemudian untuk statistik impor India dari berbagai negara di dunia ya terus meningkat setiap tahunnya. Ini data terakhir tahun 2020, tapi sampai 2023 kemarin memang terus meningkat ya untuk impor eh, apa namanya lidi ke India gitu. Atau India impor lidi dari berbagai negara. Nah, Indonesia menempati urutan pertama ya dalam hal penyuplai atau pengekspor lidi ke negara India ya diikuti dengan Myanmar, Cina, Singapura, Nepal, Sri Lanka dan Vietnam. Nah, kemungkinan besar negara-negara seperti Tiongkok ya Singapura dan Vietnam itu bahan bakunya dari Indonesia juga kemudian direekspor oleh mereka ke India. Nah, ini adalah gambaran harga ya untuk apa namanya lidi di dalam negeri atau di India sendiri ya untuk bahan baku sapu dari lidi sawit ya itu harganya Rp42.000 per metrik tonnya. Nanti teman-teman bisa konversi sendiri ya berapa rupiah ya kalau dirupiahkan atau didolarkan gitu ya. Kemudian ini juga ada jenis-jenisnya kalau sudah diolah ya. Ini mereka olah kemudian dijual per unitnya harganya adalah Rp38, ada yang 36, ada yang Rp162 dan juga ada yang Rp200. Nah, produsen sapu paling terkenal di India itu brandnya namanya Monyet 555 ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa searching ya. Brand ini sudah sangat terkenal atau manufaktur untuk sapu terbesar di India. Nah, untuk ke lidi sawit sendiri ini gambaran aja ya, teman-teman, untuk bisnisnya. Kalau teman-teman tertarik bisnis lidi ini, kalau untuk lidi sawit harga beli dari petani itu berkisar 2.500 sampai 3.000. Kemudian untuk harga ekspornya range antara 350 sampai 420 US dollar per tonnya ya. Dan untuk keuntungannya biasanya bisa berkisar antara 70 sampai 100 US dollar per metrik tonnya. Jadi kalau teman-teman ekspor satu kontainer isinya 25 ton ya kira-kira keuntungannya sekitar 25 jutaan gitu ya per satu kontainer. Gitu. Kalau bisa dapat bayar yang harganya lebih bagus ya mungkin bisa sampai 30 atau 35 juta per kontainernya gitu. Sedangkan untuk lidi kelapa itu biasanya eh, sekitar 10% lebih mahal daripada lidi eh, sawit dan untuk lidi nipah sendiri juga yang paling mahal itu saat ini ekspor kita range di 520 sampai 530 per metrik tonnya ya. Seperti itu.
Kemudian peluangnya ya, karena lidi sendiri itu terbentang ya dari Aceh sampai Papua, hampir semua daerah ada. Ini peluang ya untuk teman-teman semua bisa manfaatkan gitu ya. Karena memang sumber daya alamnya banyak sekali atau resourcesnya banyak sekali, baik lidi sawit, lidi nipah maupun lidi kelapa ya. Kemudian di sini tidak hanya bisnis, kita juga bisa memberdayakan masyarakat ya. Eh, untuk penyerutan lidi ini bisa dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang produktif, tapi lansia gitu ya. Kemudian bahkan mungkin anak-anak juga bisa bantu ya untuk sekedar menyerut lidi ini gitu ya. Dan tentu menciptakan nilai ekonomi ya untuk masyarakat, untuk daerah dan juga kalau ekspor kita menyumbangkan devisa untuk negara. Nah, ini beberapa berita ya terkait dengan ekspor lidi ke berbagai negara. Ini yang pertama kita tampilkan dari kami sendiri dari PT Belandika Indo Global. Kita pernah pelepasan ekspor bersama Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ya dengan Gubernur Jambi dan juga stakeholder lainnya ya. Kemudian eh, di daerah lain Riau juga rutin ekspor lidi sawit terutama ya. Kemudian Sumatera Utara. Sumatera Utara ini adalah eksportir terbesarnya ya kalau untuk lidi sawit ya mereka bisa ekspor mungkin ribuan ton per bulannya gitu. Kemudian Kalimantan juga sudah banyak yang ekspor ya lidi nipah, lidi sawit ya ke berbagai negara gitu ya. Kemudian Sulawesi juga ya Sulawesi Barat terutama. Kalau di Jawa itu mayoritas ekspornya lidi kelapa dan juga lidi gelagah tadi ya seperti itu. Nah ini eh, pada saat kita ekspor lidi pelepasan oleh Menteri Perdagangan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu, teman-teman ya. Saya sengaja singkat saja menyampaikan materinya supaya diskusinya bisa lebih banyak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada diskusi ya. Sekali lagi, lidi ini adalah eh, produk atau barang ekspor yang sangat cocok sekali untuk pemula ya, karena simple, tidak terlalu ribet, treatmentnya nggak terlalu eh, apa ya, tidak terlalu sulit gitu ya. Kemudian produknya juga tahan lama, pasarnya juga ada gitu ya, dan dampaknya luas gitu ya, tidak hanya untuk pengusaha tapi ke masyarakat juga seperti itu. Oke, mungkin itu dulu saya kembalikan ke Miss Ara untuk sesi diskusi mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Wah, luar biasa nih Mas Denny. Selama Mas Denny menyampaikan materi tadi, udah ratusan nih pertanyaan mungkin yang masuk ke kolom chatnya sampai saya nggak bisa baca lagi mungkin yang di kolom komentar ini karena terlalu banyak. Jadi mungkin untuk bikin fair aja teman-teman ya, untuk biar adil teman-teman di sini bisa bertanya semua. Jadi kita ambil dari raise hand aja kali ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di kolom komentar sulit untuk baca karena terlalu banyak ini yang Boleh. komen. Jadi nanti mungkin saya akan pilih saja dulu ya dari raise hand-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau tanya boleh raise hand ya biar tertib di sini. Silakan raise hand dulu teman-teman yang mau tanya. Nanti bakalan saya langsung point ya untuk bisa bertanya. Oke, silakan mungkin bisa di Oke, ini udah beberapa yang raise hand ya. Ini dari tadi udah spam Saya kita belum nih bertanya. kolom komentarnya ya. Ada Kak Vicky dari Yogyakarta, mungkin bisa open microphone-nya Kak Vicky. Ya, bisa. Oke, Kak Vicky silakan pertanyaannya biar kita bisa diskusikan bareng-bareng di sini. Ya, pertanyaannya ini. Adakah pelatihan khusus untuk pembuatan sapu lidi? Serta bagaimana cara menggunakan alat pembuatan sapu lidi? Oke, baik ini lebih ke teknis pembuatan lidinya nih Mas Dini. Gimana Mas Dini? Oke, baik Pak Vicky ya dari Jogja. Salam kenal Pak Vicky. Untuk pelatihan apa namanya pembuatan sapu lidinya ya,
Sebenarnya gini, teman-teman bisa ekspor lidi ini dalam bentuk bahan bakunya saja, ya, tidak harus diolah dulu menjadi sapu, itu juga bisa. Tapi kalau mau diolah jadi sapu, ya itu lebih bagus sebenarnya karena memberikan nilai tambah. Hanya saja memang kalau kami sendiri itu fokusnya memang ekspornya bahan baku, karena memang untuk menyamakan spek dengan sapu yang ada di India, itu kita pernah dapat permintaan ya. Hanya saja memang apa ya, membutuhkan effort yang lebih banyak, dan kami sendiri memang nggak fokus ke sana gitu ya. Jadi kalau Pak Vicky sendiri itu pinginnya ekspor yang masih bahan bakunya atau sudah dalam bentuk sapu, Pak? Dua-duanya, baik baku maupun Nah, sapunya. kalau saran saya itu ekspor bahan baku dulu, Pak, ya kan, yang sudah disuruh tadi yang seperti saya contohkan. Baru nanti kalau Bapak sudah dapat pembeli yang reguler dan Bapak tawarkan untuk apakah mereka mau membeli dalam bentuk sapu yang sudah jadi gitu ya. Nah, itu baru nanti ditawarkan. Kalau di awal saran saya bahan baku dulu, Pak. Gitu. Ya, terus bagaimana cara membedakan antara lidi yang berkualitas dengan lidi yang biasa? Nah, lidi itu simple banget, Pak. Simple banget. Apa yang membedakan ya? Yang membedakan satu, panjangnya, Pak. Dalam hal ini contohnya Bapak mau pengen lidi apa yang dicontohkan? Dari keempat jenis lidi. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya satu-satu. Kalau lidi sawit itu minimal panjangnya 80 cm, Pak. Kemudian kering, ya benar-benar kering atau bisa disebut kering mati. Kemudian tidak ada jamur dan hamanya. Itu udah cukup. Itu kalau Bapak bisa sediakan itu udah disebut grade 1. Seperti itu. Iya. Kemudian untuk lidi kelapa Terus, panjangnya minimal 100 dan lidi nipah 120. Sisanya speknya sama, harus kering dan tidak boleh ada jamur. Gitu. oke. Gimana Pak Vicky, sudah terjawab semua pertanyaannya atau ada follow Ini up? ada lagi. Apa saja tantangan dan hambatan dalam mengekspor lidi? Intinya kalau kita ada bahan baku ya, nah ini juga mungkin saya sampaikan di awal gitu ya. Ke teman-teman kami membuka kolaborasi sebetulnya ya. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang bisa menyuplai gitu, eh, baik lidi sawit, lidi nipah ataupun lidi kelapa, itu bisa kerjasama dengan kami. Atau kalau teman-teman pengen ekspor secara mandiri, boleh nanti ikut di apa namanya pelatihan kami, nanti kita dampingi, kita arahkan gitu ya. Atau yang ketiga kalau teman-teman mau sebagai investor gitu ya. Mungkin teman-teman di sini punya kesibukan lain, tapi punya modal dan ingin Kira-kira alat apa bisa saja yang digunakan untuk ekspor ya. membuat sapu lidi? eh, itu bisa apa namanya kolaborasi. Jadi kita membuka open kolaborasi seperti itu. Kalau hambatannya sih bisa dikatakan hampir tidak ada ya. Kalau teman-teman punya bahan bakunya, pembelinya banyak sekali kalau ini. Nyari pembeli nggak terlalu sulit gitu. Yang penting punya barangnya saja gitu. Karena ini banyak banget, misalnya mungkin kita kasih kesempatan yang lain ya untuk bertanya. Iya, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Vicky, kita pindah dulu ke yang lain ya. Yang kalau tadi dari Yogyakarta ya, mungkin kita lanjut ke Medan kali ya Mas Denny ya. Ada Pak Reza atau Mas Reza, boleh silakan Mas Reza. Selamat sore Mas Denny. Sore Mas Reza. Sebelum saya bertanya, saya ingin perkenalkan diri dulu Mas. Ya, silakan. Nama saya Reza Uliana Stion, umur saya sekarang 17 tahun Mas. Oke. Saya ingin bertanya Mas, kan kalau kita bicara tentang ekspor, pasti ada dokumen yang harus disertakan kan Mas? Untuk LIDI ini dokumen apa saja Mas yang harus disertakan Mas? Terima kasih. Oke, thank you Mas Reza. Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Untuk dokumen-dokumennya, bisa dikatakan LIDI ini juga yang paling simpel ya. Teman-teman kalau dari internal perusahaan itu cukup sediakan invoice dan packing list. Kemudian untuk dokumen pengirimannya itu ada bill of lading tentu saja ya sebagai apa namanya bukti pengirimannya.
kemudian ada sertifikat of origin atau sertifikat keterangan asal, kemudian ada sertifikat fitosanitari, ya. Fitosanitari ini diterbitkan oleh Badan Karantina yang menunjukkan bahwa barang yang kita ekspor itu bebas dari organisme pengganggu karantina tanaman, gitu ya, PTK. Kemudian yang terakhir itu sertifikat fumigasi. Itu saja. Jadi hanya ada berapa dokumen tadi? 6 ya, 6 dokumen. Dan tentu dokumen legalitas perusahaan masing-masing. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Mas Denny. Oke, Oh, sama-sama Mas Reza. kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah 2 laki-laki ya, kita coba yang ke perempuan nih di sini. Ada siapa ya yang perempuan di sini? Kak Nadila dari Jambi, mungkin bisa open microphone-nya. Kak Nadila. Halo Kak Nadila. Halo, Oke, silakan Kak Nadila pertanyaannya. perkenalkan nama saya Nadila Armindina dari Jambi ingin bertanya, hmm, masalah apa saja yang sering dihadapi dalam impor lidi? Masalah apa saja yang dihadapi impor maksudnya di negara tujuan gitu Mbak ya? Iya, iya maksudnya kayak gitu. Oke, jadi kalau di negara tujuan itu salah satunya yang sedang kita hadapi seperti saat ini adalah negara India itu membatasi impor terhadap produk lidi ini gitu ya, sehingga mereka tidak apa namanya mengizinkan karantina Indonesia itu untuk menerbitkan sertifikat fitosanitari. Nah, tapi biasanya itu musiman aja nggak lama ya, paling beberapa bulan saja di stop sementara karena itu adalah bagian dari proteksi biasanya oleh negara tujuan supaya tidak terlalu overload ya, terlalu banyak barang yang masuk gitu. Nah, sehingga perlu dibatasi untuk beberapa saat lah gitu, tidak permanen. Karena memang mereka sangat membutuhkan gitu ya. Salah satu negara yang membutuhkan suplai lidi terbesar itu memang India. Selain penduduknya yang banyak ya, ya tentu mereka juga punya kepercayaan ya atau kultur atau budaya yang mereka percaya dan itu sangat apa ya, sangat berarti lah untuk kehidupan mereka gitu karena terkait dengan budaya, kepercayaan gitu ya. Apalagi ada hari rayanya yang memang membutuhkan lidi sangat banyak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kak, siapa tadi tuh yang bertanya? Semoga Jadi pertanyaan karena tadi. banyak banget, misalnya langsung aja satu-satu semua ya, satu orang satu pertanyaan, saya jawab langsung ganti. Oke, boleh. Baik, mungkin Mas Roberto kali dari Jambi juga nih. Silakan. Ya, selamat sore Mas Denny. Selamat sore Mas Roberto. Ya, ini Mas mau nanya, ini kan saya sudah nampung nih lidi nih. Cuman mungkin belum skala gudang. Seandainya kita memang buka gudang, kayak mana menentukan harga untuk beli dari petani gitu? Cara Di mana Pak? ngitungnya. Lokasinya di mana? Kami dikenali asam atas, buka di daerah Nes, buka juga. Cuman kan belum gudang ini, masih nampung dari ibu-ibu nih. Iya, lidi Ya sampai sawit ya, Pak ya? sekarang, hah? Lidi sawit ya? Iya, lidi sawit. Sampai sekarang saya memang belum jual. Saya memang tertarik untuk ekspor. Masih belajar lah, Mas. Nah, maksudnya kalau seandainya buka gudang kan harganya jelas kita ngambil dari petani lebih tinggi. Untuk ngitungnya kayak mana, Mas? Sementara kan kita tidak tahu nih harganya berapa, pengeluaran berapa. Tadi Nah, waktu gitu. saya sampaikan perhitungan harga, Bapak belum join ya? Sudah saya itu, cuman kan 7 ribuan ya kalau saya kalkulator. Iya. Cuma kan banyak biaya lain tuh di situ. Nah, untuk menentukannya misalnya jadinya berapa. Kalau setahu saya kan gudang kayak Mas Abdul saya tanya-tanya segini gitu kan. Jadi beda-beda gudang ini Mas. Sementara kan petani itu nyarinya yang tinggi. Mau buang ke kita itu. Karena itulah yang saya hadapi dari saya nampung lidi. Maksudnya kalau untuk lidi kita sawit, ngitung Pak, tuh yang itu maksimal di 3.500 ya, itu angka maksimalnya. Bapak bisa range-nya 2,5 sampai 3,5.
gitu. Kalau apa namanya Bapak bisa beli di 3,5 itu sudah bagus. Nanti untuk ekspornya bisa profit ya mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 lah per Apa itu skala gudang, Mas, untuk beli harga 3,5 itu? Soalnya kan kayak pengepul-pengepul lain juga kita saling bertanya tuh beda-beda, Mas. Ada yang 3.000, ada yang 3,5. Kalau kayak saya sekarang nih posisi 3.000, tapi saya yang jemput kayak ke daerah PTP sana kan. Iya. Nah, jadi mereka nanya bisa nggak naikin lagi ya kan? Ibu-ibu biasa lah kan. Iya. Jadi gini Pak, untuk lidi itu kan fluktuatif juga harganya. Maka tadi saya batasi range-nya itu 2,5 sampai 3,5 kalau lidi sawit gitu ya. Tergantung harga lidinya. Kalau pas lagi naik ya kita bisa naikkan. Kalau lagi turun turun. Tapi range-nya segitu. Oh, satu lagi Mas, seandainya nih kita mulai ngumpul barang terus tidak nyampe di target itu, ada nggak member kita yang bisa collab, join apa kayak mana untuk barang itu supaya tercapai untuk ekspor gitu? Sebenarnya kalau Bapak bisa produksi banyak, kita ada pembelinya, Oh, kalau pembeli ada ya? ada. Kalau Bapak misalnya ada barang minimal 10 ton aja, itu kita beli kalau Belum. ada. Nah, kalau 10 ton belum, masih berguyur Mas. Rencana besok mau ikut yang apa tuh kelas yang untuk itu. Tapi istri yang ikut soalnya saya kerja kan. Nah jadi Oke, mau sekalian tahu kan. siap, siap. Ya, sekalian untuk Oke. belajar Itu menghitung. pendaftarannya masih buka apa sudah tutup ya? Kan besok tuh Mas. Masih Pak. Nanti hubungin Miss Ara aja Pak. Oh siap-siap. Oke Ya. Mas. Oke, Oke, Pak siapa baik. tadi ya dari Jambi? Iya. Oke, Pak Roberto ya dari Jambi. Oke, Kita bahas siap, satu siap. pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke Pak Joko Erwanto dari Lampung. Halo Pak Joko, bisa buka mikrofonnya? Oke, kalau Pak Joko belum, oke bisa, silakan Bapak. Ya, selamat sore Miss Ala dan Mas Denny. Sore Pak Joko. Ya, saya ada 2 pertanyaan, boleh? Pak, satu Pak. Aja Pak ya, kita batasi dulu satu pertanyaan ya. Oke. Jika mau ekspor nih, cuman belum ada badan usaha, bisa nggak kita misalkan pakai jasa under name? Cuman kan kalau kita mau meyakinkan buyer, itu kan harus minimal tahu katalog produk dari kita dan segala macamnya gitu. Itu bagaimana, Mas? Oke, saran saya kalau teman-teman memang pengen benar-benar terjun di bidang ekspor, buat aja badan usaha. Sekarang ada namanya PT Perorangan itu nggak sulit kok buatnya. Jadi eh, apa namanya teman-teman buat aja PT Perorangan gitu ya. Ataupun kalau apa namanya banyak sekali jasa yang bisa membantu pembuatannya. Termasuk di kami ada izinkan ID yang juga bisa gitu. Jadi daripada teman-teman resiko under name, karena under name kan transfernya ke rekening yang kita under name kan gitu kan. Nah, di situ ada resiko kalau misalnya yang kita pinjam perusahaannya tidak amanah gitu ya. Terus terkait nanti dengan laporan keuangan, perpajakan itu ribet sebenarnya kalau under name gitu. Saran saya sih pakai legalitas sendiri aja Pak. Gitu. Atau kecuali Bapak punya rekanan yang memang terpercaya, ya silakan gitu kalau mau pakai ini apa namanya under name ke perusahaan yang terpercaya lah. Tapi kalau tidak, saran saya jangan. Oh, Gitu. Hmm. Terima kasih, Mas. oke, teman-teman yang lain mungkin kalau ketinggalan materi yang tadi, nanti recordingnya akan dikirimkan ya ke grup, jadi jangan khawatir. Nanti Lanjut ini lagi. aja, kalau ada pertanyaan lagi di kolom chat aja Pak. Nanti kita bantu jawab-jawaban di sana. Oke, siap. Lanjut lagi ada Pak Alin atau Bu Alin nih. Pak Alin dari Tasikmalaya. Boleh open microphone? Halo Pak Alin. Halo Kak, halo. Oke, silakan. Satu pertanyaan ya. Baik Kak. Izin bertanya, sekarang kan persaingan ekspor tadi juga banyak dari negara-negara lain. Nah, bagaimana caranya untuk perusahaan kita lebih unggul dari perusahaan lain itu Kak?
Oke, konteksnya produk lidi ini Mas ya. Iya, Ya, kalau lidi kita nggak usah khawatir, Indonesia udah paling jago deh produknya. Kalau negara-negara lain tuh lebih senang beli dari Indonesia ya kalau untuk lidi, baik lidi sawit, lidi kelapa maupun lidi nipah dan juga lidi gelaga tadi. Jadi untuk persaingan sendiri kita masih belum terlalu ketat ya, seperti produk-produk lain. Jadi untuk lidi Indonesia masih jago sih. Jadi kita nggak perlu khawatir soal itu. Gitu. baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Alin. Lanjut lagi ada Ibu Nur. Halo Ibu Nur. Bisa open mikrofonnya Ibu Nur? Oke, kalau mungkin Ibu Nur belum available untuk open mikrofonnya. Halo Ibu Nur. Oke, kita lanjut dulu ya kali ke Mbak Amanda Putri Wulandari. Silakan. Halo Kak Amanda. Iya, Kak. Izin bertanya, Oke. kenapa di antara lidi yang dikonsumsi harus diekspor ke berbagai negara dan tujuannya apa ya, Kak? Gimana? Lidi dikonsumsi? Iya. Kenapa di antara lidi yang dikonsumsi harus diekspor ke berbagai negara dan tujuannya buat apa? Lidi ini tidak dikonsumsi, Mbak. Jadi digunakan untuk sapu memang di luar negeri. Ya, ya maksudnya tujuan kirim ke berbagai negara itu buat apa gitu, nah, Bang? Ya, kita ekspor kan biar cuan, Mbak, biar dapat duit. Karena di Indonesia kan tidak terlalu terserap dengan baik ya, atau kebutuhannya tidak sebanyak negara lain gitu. Ya makanya kita ekspor gitu. Dan kita diekspor itu dibayarnya pakai dolar, sehingga secara harga ya, secara keuntungan pasti lebih tinggi gitu. Oke, seperti itu Mbak. Dan sebenarnya tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ada teman tanyakan di kolom komentar juga sudah ada di materi. Nanti jangan khawatir, di materinya bakalan kita share juga dan recordingnya. Oke, kita batasi dulu pertanyaannya Mas Denny, 2 lagi kali ya untuk Iya. pertanyaannya. Mungkin saya Saya boleh milih Mas Sarah yang open cam aja nih, ada Mas Bramantio dari Sawalunto. Silakan Mas Bram. Halo Mas Dedi, saya mau bertanya. Ya. Kenalkan nama saya Bromantio. Untuk penentuan grading untuk si lidi hanya lewat kadar air atau berjamur atau yang lainnya, Mas? Ya itu aja Mas. Pokoknya Hanya dua. minimum panjang ya kan, kemudian kering, tidak berjamur. Udah itu aja. Jadi simple banget ya. Jadi Simple. dari produk-produk lain tuh lidi tuh udah paling simple deh. Gitu. Oke Mas, thank you Mas. Oke, lanjut Bang Siregar, Bang Jah Siregar. Silakan Bang. Halo, Assalamualaikum, Bang. Oh, ibu-ibu, sorry. Silakan Bu. Iya, eh, saya kan udah beberapa bulan terakhir ini, mungkin ada sekitar 6 bulan yang lalu udah belajar ekspor ini. Nah, seluk-beluknya juga udah, alhamdulillah saya udah tahu tuh tahapan internalnya. Nah, di kampung saya sendiri, lidi itu banyak. 3 jenis lidi ada, kayak lidi nipah, sawit, sama kelapa. Tapi saya juga udah visit kan ke pabrik-pabrik gitu yang ada di Sumatera, tapi bukannya kita bisa ambil barang dari sana, malahan mereka minta supply dari kita. Sementara kalau ambil langsung dari petani ataupun pengepul kecil-kecil itu, kita tuh tidak punya modal untuk mengambilnya. Lalu apa langkah yang harus saya buat? Sementara supply-nya itu sebenarnya banyak di kampung saya, tapi karena tidak bisa pakai uang sendiri untuk ambil barang dari petani itu, Bang. Tapi petaninya udah produksi, Bu. Iya, ada beberapa gitu. Cuman ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita ambil, rasanya mereka bisa untuk menyediakan itu karena memang supply-nya benar-benar melimpah. Ya, jadi memang kalau gudang besar di Medan itu bukannya justru mereka mau jual barang domestik, pasti mereka ekspor dan mereka butuh barang gitu. Jadi saran saya, Bu Ja, ya fokus nyuplai ke mereka gitu ya. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, mungkin 1 ton dulu, 2 ton, baru nanti kalau bisa skala besar ya buka gudang gitu. Jadi nggak harus skala besar, Bu. Jadi Ibu rutin aja. Nanti kalau udah dipercaya, biasanya gudang tuh mau tuh DP ya, atau ngasih modal di depan gitu. Baru nanti Ibu bisa ngembangkan lebih besar lagi. Itu sih saran saya. Karena memang kalau Medan sendiri ya
kebutuhannya tinggi banget gitu ya. Bahkan kurang-kurang gitu. Jadi kalau teman-teman mau bergerak di bidang bisnis ini, nggak langsung sebagai eksportir pun bisa gitu, sebagai agen ataupun apa namanya trader lokal juga bisa sebenarnya gitu. Iya. Baik Bang Atas. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ini yang open cam ini ada Mas siapa nih? Yang nggak ada anu nih. Saya yang nomor 528897. Silakan Mas. Halo, Ya, halo. Silakan. Mas. Perkenalkan nama saya Riko Saputra. Ya. Asal saya dari Riau, Indragiri Hilir. Saya mau bertanya, Mas, Ya. apakah kita sebagai eksportir pemula itu wajib memiliki template, Mas? Karena kan untuk mempromosikan barang-barang kita agar Memiliki apa, barang Mas? kita dulu. Template. Template apa? Itu seperti kayak iklan gitu, Mas. Biasanya kan kalau para buyer itu kan kalau ingin melihat barang-barang, kalau nggak nyarinya di Facebook, Aladin gitu, atau di Google, kan ada template-templatenya tuh, Mas. Poster Harus punya maksudnya. itu nggak sih, Mas? Kayak poster gitu ya, Mas ya? Ya, benar. Kayak kemarin saya pernah juga lihat di kelas sebelah yang bisa ekspor itu, Ko Julio. Ya. Ya, itu kan dia kan bilangnya apa bisa buat template di situ. Itu kita wajib punya template nggak sih Mas buat mempromosikan produk kita? Ya, itu mungkin kalau di kita namanya katalog produk gitu ya. Nah, Nah, mungkin itu gitu. kita ajarkan Mas kalau di pelatihan Belantika Academy itu kita ajarkan gimana caranya buat katalog produknya. Tapi kalaupun belum Nah, ada, sebenarnya organik ya. Mas siapa tadi namanya? nah, Sorry. template kayak knowledge-nya gitu lah Mas. Ada spesifikasinya gitu kan? Ya, benar. Gambarnya. Ya, itu Jadi, namanya katalog Mas, katalog produk itu, oh, bukan template Mas. Gitu. iya. Heeh. Nah, atau Mas juga bisa organik sebenarnya, ya. Fotonya Mas, megang lidinya, ada background gudang, itu juga jauh lebih ini, terus nanti dikasih tulisan. Itu juga udah bisa untuk promosi gitu. Atau Mas bikin video. Yang penting rutin dan konsisten. Intinya sih itu. Jadi jangan hanya sekali kemudian nunggu apa pasif gitu ya, nunggu bayar ya nggak akan bisa apa namanya nggak akan bisa dapat bayar gitu. Jadi memang harus konsisten gitu. Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas. Oke, gimana Mas Denny? Sudah cukup Mas Denny? Cukup, mungkin ada tambahan materi dari Mas Hendy. Oke, baik. Nanti Kita kita lanjut. buka lagi open sesi tanya jawab. Mungkin ada materi dulu dari Mas Hendy. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ke Mas Hendy. Teman-teman, silakan Mas Hendy. Oke, terima kasih Miss Ara. Tapi sebelumnya teman-teman izin dulu ya sebentar ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya dari Aceh sampai Papua nih saya lihat rame banget ada 179 orang ya. Dan sebelumnya salam kenal ya. Tadi sudah dikenali sekilas oleh Mas Denny. Nama saya Sohendi, CEO dari Belantika Academy Indo Global. Ya mungkin selama ini teman-teman lihatnya di TikTok ya. Oke, jadi menarik nih. Sore hari ini kan kita membahas tentang persoalan lidi ya. Udah dibahas sama Mas Denny tadi mulai dari spek, kemudian potensi-potensi ekspornya. Nah, paling yang akan saya share untuk mengakhiri webinar kita pada sore hari ini adalah alur kali ya. Alur yang bakal teman-teman laluin kalau misalkan teman-teman mau jadi eksportir. Nah, karena kita singkat nih waktunya ya. Saya izin share screen ya. Hmm. Oke, udah muncul di teman-teman semuanya? Sudah, Bang. Oke, Sudah, jadi Mas. Sudah. singkat nih ya, mudah-mudahan bermanfaat di sore hari ini. Jadi saya akan menjelaskan alur apa saja yang harus teman-teman lakukan, yang bakal teman-teman laluin kalau misalkan teman-teman nanti mau jadi eksportir. Karena saat ini saya melihat banyak banget orang-orang yang keinginan menjadi eksportir, tapi pengennya langkah-langkahnya itu langsung naik ke langkah keempat, kelima gitu. Padahal untuk menjadi eksportir itu ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena tanpa ada tahapan-tahapan tersebut, kita akan habis waktu, habis tenaga, dan ada kemungkinan habis uang juga gitu ya.
Nah, jadi saya akan bahas secara singkat. Setelah ini nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi ya. Nah, yang pertama yaitu belajar ilmu ekspor. Nah, yang dimaksud belajar ilmu ekspor, tahap pertama yang harus kalian lakukan ini adalah mempelajarin keseluruhan secara umum yang berhubungan dengan ekspor, baik mulai dari stakeholder terkait ya, atau pihak-pihak terkait yang akan ada di bidang ekspor. Kemudian kalian harus mempelajari juga dari segi penentuan harga produk. Nah, kemudian spesifikasi produk. Kemudian kalian juga harus mempelajari tentang masuk kategori produk itu apakah bebas, terbatas atau dilarang. Kemudian teman-teman juga harus mempelajari gimana menghitung harga ekspornya. Karena untuk ekspor sendiri kan ada beberapa Incoterm atau penghitungan harganya. Ada harga gudang, harga sampai pelabuhan atau disebut dengan FOB, CIF dan lain-lain. Nah, itu harus dipelajari dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari itu, ya gimana caranya kita mau jualan, sedangkan kita aja untuk menentukan harga itu nggak tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus dipelajarin lagi adalah metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini penting banget. Kenapa? Karena inilah yang akan menentukan apakah ekspor kita akan berhasil atau tidak. Kenapa? Kalau kita berhasil ekspor mungkin gampang banget. Nah, tapi ada tanda kutip di sini ya, ada resiko. Jadi ekspor ini ada resiko juga, resiko kena tipu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tahu tentang metode pembayaran ekspor yang aman, nah ini tentunya kita akan terhindar dari yang namanya penipuan. Nah, kemudian dengan mengetahui metode pembayaran ekspor, itulah menjadi modal awal untuk teman-teman yang nanti bisa ekspor tanpa modal. Nah, di sini disclaimer ya, yang dikatakan tanpa modal, mungkin teman-teman sering lah mendengar ekspor tanpa modal gitu ya. Tapi tanpa modal di sini tidak seluruh metode pembayaran ekspor itu bisa tanpa modal. Ada beberapa metode pembayaran bisa tanpa modal dan ada beberapa cara untuk teman-teman bisa ekspor tanpa modal. Gitu. Jadi itu juga harus dipelajarin. Nah, jadi masih banyak nih sebenarnya hal-hal yang harus dipelajarin sebelum terjun ke bisnis ekspor. Kemudian teman-teman juga harus mempelajarin gimana caranya untuk promosi juga gitu ya. Kemudian perlengkapan promosinya apa saja dokumennya. Nah, kenapa ini menjadi modal awal yang harus teman-teman siapkan? Ya karena tanpa mengetahui keseluruhan dulu, maka kita nggak akan ada peta. Kita nggak akan ada arah nantinya. Hanya sekedar promosi tanpa cara yang benar dan kita akan habis waktu dan habis tenaga gitu. Jadi yang pertama adalah proses belajar keseluruhan. Terserah lah mau belajar dimanapun ya. Nah, jadi teman-teman yang pertama wajib dulu namanya belajar keseluruhan tentang ilmu ekspor. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya resikonya tuh tinggi kalau misalnya kita tidak mengetahui ilmunya. Kenapa? Yang orang yang sudah mengetahui ilmunya saja itu masih ada ya yang kena tipu. Nah, apalagi yang tidak punya ilmu sama sekali. Jadi resikonya tuh sangat tinggi. Nah, jadi jangan terlalu teriming-iming dengan ekspor mudah, bla 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 gitu ya. Nah, yang namanya mudah ya karena kita tahu ilmunya gitu ya. Tanpa ilmu tentunya ini sangat berbahaya. Nah, kemudian setelah proses belajar tadi, barulah tahapan kita menentukan produk. Nah, jadi sudah belajar tadi, oh jenis-jenis produk itu ada tiga. Ada yang bebas, ada yang terbatas, ada yang dilarang. Kalau yang terbatas nanti kita bisa ngurusnya seperti apa. Nah, itu udah harus dapat gambaran dulu gitu. Kemudian cara mengeceknya menggunakan HS code dan lain sebagainya. Nah, baru kita bisa menentukan produk setelah mendapatkan pengetahuan baru dulu pengetahuan secara umum baru kita bisa menentukan produk apa yang mau kita ekspor. Masih termasuk mudah kah? Masih termasuk susah kah? Atau lain sebagainya. Nah, makanya kalau ada orang nanya, Bang, kalau misalnya ikut pelatihan, apakah harus punya produk dulu? Nah, tentu jawabannya tidak. Gitu. Tidak harus punya produk dulu. Karena apa? Karena teman-teman di proses pembelajaran itulah mengetahui nanti produknya itu termasuk yang bebas, terbatas, atau dilarang tuh harus paham gitu ya. Nah, kemudian setelah menentukan produk, baru kita mencari supplier. Kalau misalkan kita menjadi eksportir non-produsen. Jadi eksportir ini kan ada yang sebagai produsen juga, ada sebagai non-produsen juga. Atau disebut dengan trader. Nah, tentunya kebanyakan eksportir pemula, ya tentunya banyak yang menjadi trader. Kenapa? Karena untuk menjadi trader itulah teman-teman yang masih ada kemungkinan untuk ekspor tanpa modal. Tapi kalau udah berkaitan dengan produksi gitu ya, kita memang sudah berkaitan dengan pengumpulan barang, ya tentunya kita butuh modal gitu. Nah, makanya ketika teman-teman menjadi trader, setelah menentukan produk, tahap selanjutnya adalah mencari supplier gitu ya.
Nah, setelah mencari supplier, baru teman-teman membuat namanya perlengkapan promosi. Nah, sebelum kita promosi, ya kita harus mempersiapkan perlengkapannya dulu. Kenapa? Karena kalau kita perang tanpa persenjataan, tentunya kita akan bunuh diri ya. Apalagi lawan kita banyak gitu kan. Nah, perlengkapan promosi di sini yaitu tadi ketika udah belajar di awal udah tahu, oh perlengkapan promosi ada apa aja. Ya seperti tanya masnya tadi ya, ada katalog produk, kemudian ada company profile nantinya, ada website, kemudian membangun sosmed, kemudian dan mendaftarkan di marketplace mungkin nanti sebagainya. Setelah itu nanti buat website dan sebagainya. Nah, jadi membuat perlengkapan promosi dulu. Nah, sebelum membuat perlengkapan promosi, yaitu tadi kita mempelajari produk knowledge. Nah, ketika kita mencari supplier tadi. Nah, kalau kita jualan tanpa menguasai produk knowledge, ya susah. Kenapa? Karena kita mau meyakinkan orang lain untuk beli produk kita, itu akan susah kalau kita tidak mengenal produk yang kita jual gitu ya. Nah, jadi setelah ke supplier, kemudian buatlah perlengkapan promosi terlebih dahulu. Nah, setelah lengkap semuanya, perlengkapan promosinya, baru kita promosi. Nah, barulah kita menentukan, oh kita promosi ini mau di mana ya gitu. Kita mau lebih cenderung kemana ya. Untuk promosi ini kan sumbernya banyak ya. Ada yang melalui website, marketplace internasional, media sosial gitu. Kita harus menentukan dulu nih, kita akan lebih dominan kemana. Tentunya sebelum kita menentukan dominan kemana, kita harus cek dulu produk kita. Produk kita ini masuk dalam kategori produk yang biasanya itu dominan promosinya kemana. Karena gini teman-teman, tidak semua produk itu efektif untuk promosinya di marketplace. Tidak semua produk itu efektif untuk promosinya di website. Dan tidak semua produk itu efektifnya promosinya di media sosial. Jadi memang tergantung produknya lagi. Nah makanya di sini harus dibedah dulu. Nah ketika kita sudah membedah, menentukan spesifik utama kita yang mau kita fokuskan, nah baru untuk yang lainnya itu menjadi penambah gitu ya. Nah, jadi udah proses mempersiapkan alat promosi, baru kita promosi. Nah, setelah itu masuk ke tahapan korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah tahapan kita sudah negosiasi dengan buyer. Nah, kalau di materi ekspor kita itu ada 5 tahapan tuh. Tahapan aware, apple, ask, add, advocate. Jadi, proses korespondensi ini masuk ke tahapan ketiga. Nah, dan ini berperan lah yang tahapan pertama tadi yang kita proses belajar tadi. Nah, juga termasuk belajar korespondensi, komunikasi dengan buyer. Saya yakin di sini teman-teman bisa dikatakan mungkin ya 90% yang hadir hari ini itu rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita harus tahu pola korespondensi kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris gimana. Kemudian kalau kita sudah berkontakkan dengan buyer, kalau melalui email seperti apa. Kalau kita melalui WhatsApp itu seperti apa komunikasinya. Jadi itu harus dipelajarin juga. Nah, di proses korespondensi ini yang bakal terlibat di dalam proses ini adalah negosiasi harga, negosiasi pembayaran, negosiasi pengiriman. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi harus belajar di awal? Karena ini tahapan ketiga nanti, ya itu yang akan kalian negosiasikan kepada buyer. Tapi kalau kalian nggak ngerti di sana, ya zong. Makanya nih kalau ada orang, bang saya punya produk Pinang misal, ada buyer nggak? Kita kasih buyer, kemudian dia korespondensi dan dia nggak ngerti gitu. Ya akhirnya sia-sia. Nah kemudian kalau udah dikasih misalkan, kemudian nggak deal, setelah itu dia bilang, gitu, "Ah, ini datanya nggak valid nih." Nah, padahal bukan nggak valid, tapi memang si pembeli saja yang nggak mau ngambil di dia. Kenapa? Karena banyak faktor yang membuat orang itu mau beli sebuah produk. Bukan dari harga doang gitu. Mungkin dari segi pengetahuan, dia ngetes nih ya, dokumen tentang dokumen, ngerti nggak ya dia ini tentang dokumen. Takutnya nanti saya beli dengan dia, tiba-tiba barangnya nggak sampai nih gitu. Nah, makanya banyak faktor. Makanya salah satu yang harus dipelajarin ya adalah cara negosiasi dengan pembeli. Nah, biasanya kalau member Belantik Academy di korespondensi ini itu biasanya dikawal sama Miss Ara ya yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, baru nanti masuk ke tahapan eh, yang namanya mempersiapkan pengiriman kalau misalkan sudah deal. Jadi di tahapan korespondensi inilah ada dua kemungkinan, bisa deal, bisa tidak. Nah, kalau deal tentunya kita akan mempersiapkan proses pengiriman. Kita harus pastikan standar produk kita yang udah kita sampaikan kepada buyer tuh kita harus pastikan lagi karena ada pengalaman ya eksportir nih dia masih baru. Kemudian dia ngambil di sebuah gudang
gudang ini jauh kebetulan dari tempat tinggalnya dia. Nah, bayarnya ini udah bayar 100% nih di depan. Kemudian dikirimlah barangnya. Nah, setelah dikirim ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang telah dia jelaskan kepada si buyer, tidak sesuai. Sehingga kekecewaan terjadi. Bisa jadi ya si buyer nuntut dan sebagainya. Nah, makanya ketika kita sudah deal pun proses quality control tuh penting banget. Nah, makanya di proses belajar itu ada nanti proses quality control. Apa yang harus kita pastikan dari selain dari standar produk, mulai dari jadwal pengiriman dan sebagainya. Nah, jadi jangan merasa ketika sudah deal, oh udah nih, udah lapang nih, udah beres nih semua kerjaan saya, tinggal terima beres. Kenapa? Karena yang ngerjain ya supplier juga kok. Nah, justru ketika sudah deal, itulah kerjaan kita yang paling ribet nantinya. Kenapa? Karena kita harus memastikan produk yang akan kita kirim yang mungkin nilainya ratusan juta itu harus sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan kepada si pembeli. Kenapa? Karena kalau namanya ekspor, kita tuh pengennya kan jangka panjang gitu ya, bukan satu kali pengiriman doang. Nah, kalau sudah yakin satu pembeli ini, jadi bisa repeat order berkali-kali gitu. Nah, jadi seperti itu ya gambaran kalau misalkan teman-teman mau jadi eksportir. Tahapan-tahapan yang harus teman-teman laluin. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa, oh saya udah belajar, cek tahapan kedua tadi, laluin di situ. Oh, sekiranya oh di tahapan kedua saya sudah masuk ke tahapan ketiga tadi, fokus di sana. Tapi kalau dari proses satu belum, awali dengan proses yang pertama dulu. Jadi itu ya sekilas gambaran dari saya, mungkin singkat banget, mudah-mudahan tergambar sama teman-teman dan mengetahui posisi teman-teman hari ini ada di posisi yang keberapa. Gitu. Mungkin kita kasih waktu untuk tanya jawab, saya kembalikan kepada Misara. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hendy. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kita coba ke raise hand dulu ya, yang sudah tanya-tanya di sini. Oke, Pak Vicky, kita berikan ke teman-teman yang lain dulu ya, karena Pak Vicky tadi kan sudah bertanya ya. Kita langsung aja ke Pak Bayu Ranggayana. Halo, Pak Bayu. Halo Kak, Oke, silakan Pak Bayu. eh perkenalkan nama saya Bayu Ranggayana, saya dari Sijunjung. Gini Kak, di tempat saya kan termasuk melimpah juga untuk apa ya, untuk barang tadi, untuk lidi tadi. Cuman belum ada nih eh yang pernah yang pernah untuk buat jadi lidi belum pernah. Jadi untuk sosialisasinya gimana tuh ya Kak? Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita sosialisasi kepada masyarakat untuk bergerak mengumpulkan lidi tersebut atau memanfaatkan potensi lidi yang ada di daerah. Jadi gini, Ya, ya. yang pertama ya harus pastikan dulu untuk penerimanya ada. Nah, dan ini kebetulan ya, ini Belantika juga lagi cukup banyak orderan untuk di produk lidi ini. Jadi nanti kedepannya bisa kolaborasi dengan Belantika. Nantinya kalau misalkan teman-teman ini ya, kalau udah tergabung dan sebagainya nanti udah kita bisa ngambil, nanti teman-teman tinggal sosialisasi kepada masyarakat untuk yang pertama ya, proses penyerutannya. Tentunya ada beberapa strategi bisa kita melalui pribadi. Dulu saya ya, ini saya cerita pengalaman saya. Dulu awal-awal saya itu datang ke rumah-rumah dulu. Satu rumah, satu rumah, satu rumah. Itu bisa. Kalau misalnya kita sekiranya masih canggung dengan banyak orang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa dengan cara cari satu orang di sana yang sekiranya suaranya cukup didengar gitu ya. Nah, ajak ngobrol dia, kemudian kumpulkanlah menjadi satu. Jadi membentuk kelompok. Nah, jadi kelompok itulah yang nanti dikumpulkan baru kita datang ke sana sosialisasi dengan beberapa hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama dari segi standar produk yang kita minta. Nah, kalau produk lidi sawit sendiri tentunya minimal panjangnya 85 cm atau 75, ada memang yang 75 cm ke atas. Tapi supaya aman 80 cm ke atas. Untuk minimal panjangnya kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, pola jemurnya. Nah, makanya kalau kita mau sosialisasi kita harus tahu dulu prosesnya. Maka kita coba dulu jemur sendiri. Oh, ini proses keringnya berapa lama ya gitu ya. Nah, tapi yang jelas dari pengalaman saya, proses jemur itu kalau cuacanya bagus bisa 3 sampai 4 hari. Nah, untuk jemurnya sendiri, nah itu bisa ditumpuk tapi sedikit merca atau sedikit terpisah-pisah, tidak terlalu mencampur diikat jadi satu. Kenapa? Karena itu nanti bisa berjamur. Nah, setelah dari proses penjemuran, kita harus sosialisasi lagi tentang
penempatan. Kalau udah penempatan ini ya, karena kalau kita sudah bagus ya, sudah ada segi penyemuran bagus, kemudian dari segi penyimpanannya nggak bagus, bisa jadi nanti yang produk sudah dikumpulkan itu bisa berjamur. Kalau khusus untuk lidi ya, karena ini rawan dari jamur, apalagi lidi sawit gitu. Karena kemarin ada kejadian di Muara Bungo ya, itu 10 ton berjamur semua. Nah, itu gara-gara tidak memperhatikan tempatnya. Sebenarnya simple ya, kalau misalkan untuk lidi ini hindari dari percikan air, tempat-tempat yang basah gitu ya. Kalau misalnya untuk dari segi penyimpanan. Nah, sederhana seperti itu aja sih kalau untuk sosialisasi di masyarakatnya. Dan kita bisa ini juga beritahu bahwa untuk nyerut ini punya beberapa cara gitu ya. Bisa pakai cutter atau buat alat seperti yang ada tadi ya, buat alat. Kemudian tinggal tarik-tarik itu kita praktekkan sih gitu. Nah, supaya tahu, nah abangnya harus praktekin dulu untuk proses-proses tadi gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau mau lebih bagus lagi, bisa kerjasama dengan organisasi atau ya organisasi yang ada di desa ya Karang Taruna dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu yang sudah bertanya tadi ya. Kita lanjutkan lagi dulu untuk pertanyaan berikutnya. Ada Kak Dimas dari Palembang. Halo Kak Dimas. Bisa open mikrofon? Ya, halo, Miss Sarah. Oke, halo Kak Dimas. Halo, dengar nggak? Dengar Kak Dimas. Oke, Miss. Terima kasih Miss Sarah atas waktunya. Izin bertanya kepada Mas Hendy ya. Saya kan sebenarnya ini udah lama pengen ikut pelatihan belantika, cuman karena memang waktunya belum pas, itu belum sempat tuh Mas. Nah, jadi Insya Allah di bulan ini saya pengen ikut sih Mas. Jadi yang pengen saya tanyakan nih ke Mas Hendy, itu biaya dan fasilitasnya tuh apa aja sih yang kita dapat tuh Mas? Kalau boleh dijelasin lebih rincinya Mas gitu. Terima kasih. Itu aja sih, Mbak Ara. Oke. Oke, pertanyaan dari Mas Dimas ini mungkin bisa jadi penutup kita ya. Ini juga teman-teman kita nanti bisa sharing-sharing di grup lagi ya. Tapi sebelum itu nanti kita adakan 2 pertanyaan lagi setelah ini lah. Nah, ini saya coba share screen deh biar lebih jelas ya. Sebentar. Oke. Mungkin sebelum itu saya kasih tahu dulu jadwalnya kali ya. Nah, kita jadwal pelatihan itu Mas Dimas untuk pelatihan yang bulan ini ya. Itu sesi 1 dan sesi 2 tuh tanggal 27 Januari. Jadi besok. Besok pelatihannya pagi ya. Pagi, kemudian sesi 2 sesi ketiga dan 4 itu di tanggal 28 berarti hari Minggunya. Itu pelatihan kita full time. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 tapi tetap terjeda juga ya. Ada isoma juga gitu. Nah, kita dari pagi sampai jam 5. Tapi kan banyak yang kerja, kalau misalkan yang kerja dan tidak sempat hadir tuh kita ada rekaman juga. Jadi jangan khawatir ya. Ada rekaman pelatihannya sekaligus ada video materi khususnya. Nah, jadi teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Nah, kemudian Boleh produk gimana? Arum Briket. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini jadi untuk jadwalnya itu tanggal 27 sama 28 ya untuk sesinya. Dan ini saling bersinambungan. Jadi materinya itu bukan sama tapi berbeda. Makanya ini wajib ikut 1 dan 2-nya. Gitu. Dan 3 dan 4 lah. Selanjutnya fasilitas ya. Kalau fasilitas itu sebenarnya seperti di poster tadi ya. Sebentar. Ini salah share screen nih. Bentar. Oh ini nih. Sorry. Nah, kemudian untuk fasilitasnya sendiri kita tuh ada 2 ya untuk pelatihannya itu. Ada yang reguler sama VIP. Nah, ini kalau yang tadi yang nanya ya untuk pembuatan legalitasnya sebenarnya udah pakai lengkap nih. Yang pertama yang reguler ya. Yang reguler itu dapat materi ekspor. Materi ekspor tuh ada video, ada PDF-nya. Jadi ada yang bisa kalian print juga sebenarnya. Kemudian yang kedua tuh dapat tools kits. Ya ada beberapa yang kita kasih termasuk kalkulator ekspor. Kemudian yang ketiga itu konsultasi sampai closing. Nah, ini mungkin yang nggak semuanya ada ya. Jadi konsultasi sampai closing itu teman-teman belajar nih ya bulan ini. Kemudian belum tahu nih closingnya kapan, tapi masih ada keinginan terus belajar itu nggak ada masa berlakunya. Jadi teman-teman bisa belajar sampai bisa.
ketika udah closing pun kayak teman-teman yang lain ya udah closing tapi kemudian ada dapat kendala dan sebagainya itu tetap didampingin gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya dapat contoh company profile dan katalog produk. Kemudian data forwarder. Nah, tadi ada yang nanya ya forwarder yang dari Jambi dan sebagainya. Kita datanya lengkap yang kita rekomendasikan. Ini dapat juga nih teman-teman. Data potensial buyer tentunya dapat ya. Nah, ini dari mana? Salah satunya dari GoForward. Jadi ada data dari GoForward kita masukin juga dan beberapa sumber lainnya. Kemudian template dokumen. Jadi untuk teman-teman ini ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal ganti-ganti doang. Nah, lengkap nih, template dokumennya lengkap. Kemudian konsultasi online. Nah, konsultasi online teman-teman kapanpun ya bisa. Baik ke saya langsung, ke Mas Denny, ke Miss Ara, dan teman-teman yang lainnya ya. Admin-admin yang lainnya. Jadi konsultasi kapanpun bisa. Ya, bahkan untuk teman-teman yang sekiranya mau minta pendampingan sebagai negosiator ya. Misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris tapi buyer minta Zoom meeting nih. Misalnya mau untuk membahas tentang negosiasi harga dan sebagainya. Itu Miss Ara bisa dampingin secara gratis. Kemudian free networking, jadi kita juga bakal sering ngadakan webinar-webinar dengan atasnya perdagangan, kemudian dengan dinas-dinas gitu ya. Nah ini kita berikan fasilitas untuk teman-teman bisa kenal dengan jaringan-jaringan yang kita punya. Termasuk investor ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sekiranya ini dia ada peluang juga ya untuk kolaborasi di sini ya. Kemudian tentunya sertifikat ya, sertifikat pasti dapat. Nah jadi sertifikat ini penting loh teman-teman. Kenapa? Karena sekarang ya kalau misalkan teman-teman udah closing, kemudian tiba-tiba ada tawaran nih untuk kerja di perusahaan eksportir misalkan ya, ini udah bisa menjadi bahan untuk teman-teman gitu. Nah jadi bisa menjadi ini juga peluang kerja juga sih sebenarnya kalau dapat sertifikat kompetensi ya. Jadi sertifikat itu ada dua gitu. Ada sertifikat partisipasi dan kompetensi gitu. Yang remedial nanti ada PR-nya gitu. Kemudian yang VIP kelas itu ada fasilitas lebih ya, yaitu pembuatan legalitas PT perorangan tadi. Nah, yang dipastikan sudah bisa teman-teman gunakan untuk ekspor, udah lengkap banget. Nah, sama nanti NPWP-nya sudah lengkap, kemudian sertifikat pendiriannya lengkap, NIB dan sebagainya. Nah, kemudian dapat gratis English for Business pelatihan setiap minggu. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris dapat pelatihan gratis setiap minggunya sama Miss Ara ya. Gitu. Dan tentunya mendapatkan semua fasilitas yang reguler. Nah, biaya nih. Biaya pelatihan Belantika Academy itu untuk yang reguler di bulan ini ya, ini khusus bulan ini. Di harga normal 1,5 itu promonya masih di 699 nih untuk bulan ini yang regulernya. Kemudian untuk yang paket VIP-nya, nah ini dari 2,5 menjadi cuma 1 juta rupiah. Untuk yang paket VIP tadi sudah lengkap sama legalitas. Nah legalitas kan kalau kalian lihat di beberapa jasa ada yang 1 juta dan sekian. Nah ini teman-teman 1 juta udah sama pelatihan ekspor, sudah sama pengelitian English for Business, sekaligus sama legalitas perusahaannya. Udah lengkap tinggal terima beres saja. Nah, gitu. Jadi itu untuk ini ya, biaya pelatihan ekspor kita. Kemudian di reguler ini ada dapat promo khusus yang ikut Zoom ya dengan catatan sudah nanti ada ngisi absen dari Miss Ara, dapat harga khusus lagi, potongan khusus. Ya ini nanti bisa koordinasi kepada Miss Ara. Jadi seperti itu Mas Dimas untuk paket pelatihan kita dan kapan kita pelatihannya di bulan ini ya. Gitu. Oke, siap Mas Hendy. Mungkin kita lanjutkan lagi Mas Hendy pertanyaannya atau gimana Mas Hendy? Mungkin 2 orang ya. Ini saya jawab dari Mas Andika dulu nih. Oke, Kalau silakan. yang udah ikut reguler mau ke VIP gimana Bang? Tinggal upgrade aja sesuai dengan harga yang saat ini ya. Gitu. Oke, mungkin saya kasih 2 pertanyaan lagi, penanya ya 2 penanya lagi sebelum kita akhiri. Oke, Nomor ini saya dari jangan lupa di save ya teman-teman. Itu saya sudah WA di grup itu ya. Oke, teman-teman, yang angkat tangan nih dari tadi Mas Jeffrey. Halo, Mas Jeffrey. Mas Jeffrey dari Medan, halo. Ya, siap, Kak. Selamat sore, Bang Swendi. Sorry, Ini, Bang. Bang, ada dikit pertanyaan, Bang. Di awal memang membutuhkan usaha lebih terkait pengurusan legalitas dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Namun ketika sudah melakukan ekspor dengan legalitas dan persyaratan yang sudah dipenuhi sebelumnya,
maka hanya tinggal melakukan promosi untuk melakukan kegiatan ekspor selanjutnya. Question saya, Bang, apakah startup dan UMKM sekarang bisa menjangkau nggak pasar global melalui ekspor lidi dan produk turunannya? Apakah sudah berjalan efektif hingga sampai saat ini, Bang? Mohon pencerahannya, Bang, dan efektif. Sekian dan terima kasih. Ini di saya suaranya mendengking. Mungkin Miss Ara bisa simpulkan tadi pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya seputar ini ya, Mas Hendy. Untuk sekarang ini kan UMKM sudah banyak juga yang pengen ekspor dan lain-lain. Itu sebenarnya potensinya bagaimana, Mas Hendy? Untuk ekspor ini apakah sudah bisa menjangkau pasar global gitu? Terutama mungkin kalau soal lidi ini gimana, Mas Hendy? Oke, jadi untuk ini ya teman-teman ya, ekspor sekarang tuh mudah banget ya, dan semua orang bisa jadi eksportir sebenarnya. Kenapa? Karena saat ini tuh pemerintah benar-benar lagi mendorong banget para UMKM untuk go ekspor. Jadi segala sesuatu yang terlihat rumit dari segi dokumen, persyaratan dan sebagainya, nah itu sudah bisa diatasin semua sih sebenarnya. Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk UMKM, apalagi untuk di bidang lidi ini ya, sangat-sangat memungkinkan untuk bisa dijangkau oleh siapapun. Ya asalkan itu tadi ada kemauan dan tentunya disiplin ya. Jadi kalau saya lihat tuh banyak permasalahan teman-teman yang hingga akhirnya nggak berhasil itu adalah tidak disiplin. Promosinya hanya satu dua kali selesai gitu. Nah padahal untuk proses ekspor sendiri itu yang lama tuh di proses promosi gitu. Kita harus promosi terus gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat mungkin karena sampai hari ini ya apapun masalahnya tentang ekspor itu semuanya bisa diatasin. Nah, apalagi kalau teman-teman punya mentor gitu ya. Punya mentor, punya kendala apa, sampaikan, itu semua bisa teratasi gitu. Bahkan untuk produk yang sekiranya terbatas, ada persyaratan khusus, asalkan itu tadi ya punya legalitas itu bisa. Tapi kalau untuk produk yang bebas ekspor, NIB perorangan aja udah bisa. Ya seperti itu. Seperti itu Kak Jevia, semoga terjawab pertanyaannya. One more question kita mungkin dari siapa nih? Kak Adib. Halo Kak Adib. Halo Kak Adib. ADIP. Halo Kak Adib. Oke, ini mungkin kalau Kak Adib belum bisa, kita lempar dulu ya ke teman yang lain. Ada Oke, Kak Adib silakan. Untuk itu, saya kan masih SMK. Untuk belajar mulai awalnya itu gimana? Kan saya juga ikut di apa itu lihat-lihat YouTube sama Google sama buku. Masih bingung untuk bimbang gitu loh, Kak. Untuk langkah awalnya supaya terjun dari ekspornya gimana, Kak? Oke, jadi langkah awalnya nih ya. Oke, jadi teman-teman ya, kalau memperhatikan dari materi yang saya sampaikan tadi, tahapan pertamanya ya proses belajar tadi ya, teman-teman tentuin mau belajar di mana. Nggak harus di saya ya, teman-teman. Teman-teman bisa tanya ke diri teman-teman sendiri, sekiranya yakin di mana. Setelah itu ikutin arahan mentor. Udah itu aja. Setelah belajar, mentor suruh tahapan apa lagi, ikutin aja itu. Nah, kemudian kalau masih kurang paham nanti bisa diulang lagi ya materi saya yang tadi yang alur untuk menjadi eksportir. Seperti itu. SMK ya saat ini luar biasa udah punya pemikiran untuk bergerak di bidang ekspor gitu ya. Kalau saya dulu masa SMK itu masih bisnis-bisnis lokal. Jadi saya itu dulu udah mulai bisnis itu dari mulai SMP ya. Nah, tapi itu tadi kalau saya mungkin tahu dunia ekspor udah dari SMK, wah ini lebih dahsyat lagi kali ya. Jadi luar biasa. Saran saya lanjutkan karena tidak ada yang mustahil ya. Mau usia berapapun bisa kok. Justru lebih bagus semakin cepat semakin bagus. Oke. Oke, jadi jawabannya yang pertama belajar cari mentor. Udah, itu. Setelah itu ikutin arahan mentor. Tinggal itu ya. Nah, kemudian terakhir nih kali ya, Misara, untuk menutup sore hari ini. Ini ada pertanyaan terakhir nih, mungkin dari Mbak Jah Siregar ya. Bang, kalau misal saya member Belantika Academy, ini lalu saya dapat buyer nih, yang mana pakai payment LC. Apakah saya dapat fasilitas dikasih modal untuk beli barang ke supplier dengan catatan saya sudah ada kontrak kerja dengan si buyer? Jika iya, apakah ada syarat lainnya? Mohon dijawab, Bang. Karena saya sebelumnya udah pernah ikut di komunitas lain. Saya ingin ke Belantika jika diberi fasilitas itu. Mohon responnya, Bang Indi.
Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk fasilitas permodalan, kalau misalkan teman-teman sudah dapat bayar yang valid, kemudian metode pembayarannya LC tentunya sangat aman. Kalau LC, kita bantu validasi dari segi bayarnya, apakah terpercaya dan sebagainya. Dan besar kemungkinan untuk teman-teman bisa dapat fasilitas pendanaan dari kita ya. Itu bukan hanya dari kita loh. Jadi sekarang itu member Belantika Academy, ini mungkin saya sedikit cerita member ya. Member Belantika Academy itu cukup banyak ya yang ternyata itu sangat-sangat berminat untuk mencari talent-talent calon eksportir yang sekiranya itu benar-benar serius dan punya potensi. Nah, ya salah satunya termasuk si Fajar. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Fajar gitu ya. Fajar itu investornya itu member Belantika Academy. Jadi kita ada beberapa pilihan. Tentunya kita nanti kasih pilihan ke member dulu biasanya. Mungkin member mau cari portofolio juga dan sebagainya. Tapi kalau nanti sekiranya sudah beres semua, mereka member udah nggak ada gitu ya. Ya Belantika Academy nanti untuk memfasilitasin metode pembayaran yang LC tadi ya. Jadi fasilitas permodalannya. Tentunya dengan kesepakatan pembagian hasil tetap ya kalau sudah kita melibatkan dana yang kita berikan itu ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tentunya dan yang pasti eh, bakal membantu teman-teman seperti itu. Oh, Oke, seperti saya itu. kembalikan kepada Miss Ara. Terima kasih. Oke, teman-teman mohon maaf ya karena kita memang terbatas dengan waktu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, mungkin di waktu yang akan datang kita akan adakan webinar juga gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk webinar-webinar serupa dari Belantika Academy. Tapi di sini saya mau menyampaikan untuk pertanyaannya ya bisa di-keep dulu. Nanti kita akan lanjutkan di WhatsApp ya teman-teman. Tapi mungkin untuk biar kondusif di WhatsApp nanti kita bakalan adakan ini ya sesi waktunya gitu ya, misalnya hanya pagi saja, siang atau malam gitu ya. Jadi nggak akan terlalu banyak mengganggu aktivitas teman-teman begitu. Oke, terima kasih Mas Hendy dan juga Mas Denny yang sudah menyampaikan materinya luar biasa ya teman-teman. Untuk jadwal seminar lanjutan pasti akan selalu kami sampaikan. Teman-teman yang mau gabung grupnya boleh stay aja di situ. Jadi kalau ada waktu untuk webinar dan lain-lain bisa kami bawakan ke sana. Ini mungkin yang paling teman-teman ya, karena saya sudah bilang tadi di akhir sesi bakalan saya kasih tahu ke teman-teman gimana caranya dapetin saldo e-wallet atau uang jajan buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di sini sekarang ya, karena bakalan saya umumkan. Oke, izin saya tahu dulu teman-teman bisa di-mute ya suaranya. Oke, bagi teman-teman yang sudah ada di sini, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan benefit dari Belantika Academy setelah mendapatkan setelah untuk mengikuti webinar kali ini, teman-teman bisa buat konten ya, atau bukan buat video saja gitu ya, tapi diposting nanti di story Instagramnya teman-teman ya. Teman-teman silahkan yang mau dapat saldo e-wallet atau uang jajannya bisa buat konten atau IG story saja ya, nanti bisa tag Belantika Academy. Teman-teman simpulkan aja kegiatan kita hari ini seperti apa ya, misalnya teman-teman apa yang teman-teman dapatkan, atau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau teman-teman mau menyimpulkan gimana kesan dan pesan selama mengikuti webinar juga boleh. Nanti teman-teman bisa posting aja di Instagramnya teman-teman, terus tag Instagramnya Belantika Academy di story-nya tersebut. Nanti untuk beberapa dari teman-teman yang sudah buat konten atau videonya, akan kami pilih yang terbaik ya, akan kami pilih yang terbaik dan nanti akan saya hubungi untuk mendapatkan saldo e-wallet-nya atau uang jajannya. Semoga dimengerti ya teman-teman untuk tugas dari teman-teman nih untuk bisa rebutan dapat uang jajannya. Deadline-nya kapan? Paling lama mungkin kita tunggu sampai Sabtu malam deh, kita tunggu ya, Sabtu malam kita tunggu biar bisa di-repost ya sama Belantika Academy juga, biar kami ada waktu untuk ngelihat teman-teman gimana videonya. Jadi untuk beberapa teman-teman yang beruntung akan kami berikan. Selanjutnya teman-teman untuk recording materi dan juga tanya jawabnya bakalan dilanjutkan di WhatsApp ya. Untuk sertifikatnya yang pasti teman-teman akan dapatkan sertifikatnya lewat Google Form yang teman-teman sudah isi. Jadi kalau teman-teman sudah isi Google Formnya akan otomatis emailnya masuk
sertifikatnya akan masuk ke emailnya teman-teman ya. Jadi dipastikan untuk isi dulu. Untuk teman-teman yang tanya-tanya pelatihannya kapan, pelatihan terdekat itu akan kita laksanakan besok ya di tanggal 27 Januari ini jam 8. Jadi teman-teman yang belum daftar boleh daftar maksimal di malam Jumat ini ya, atau Jumat malam ini nanti bakalan dibantu sama admin ya. Untuk next webinar bakalan kita infokan lewat grup juga. Oke, semoga terjawab semuanya teman-teman, dan teman-teman jangan lupa setiap pagi, sore ataupun malam Belantika akan hadir di live TikTok. Jadi teman-teman bisa lanjutkan pertanyaannya di sana juga. Oke teman-teman, karena sudah hampir jam 6 nih ya, kita cukupkan dulu. Untuk link gift formnya akan saya sampaikan lagi di grup ya. Thank you so much everyone here. Semoga apapun yang sudah disampaikan di sini bermanfaat. Jangan lupa untuk ikutan challenge atau untuk mendapatkan uang jajan nanti. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada kendala ataupun masalah selama webinar ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu ya untuk Zoom-nya. Terima kasih.